Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh pengikutnya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menjalani jalannya hingga hari kiamat nanti. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya
ulama, ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama, mereka adalah pembawa lentera dalam kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang membimbing umat ini. Para ulama, mereka yang menjelaskan agama kepada kita semua. Dengan adanya para ulama, maka umat ini akan senantiasa terjaga dari segala bentuk fitnah. Ilmu akan tersebar. Maka tentunya kita semua membutuhkan ulama kapan saja dan di mana saja. Karena kita tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa beribadah dengan benar kecuali melalui bimbingan-bimbingan mereka. Dan apabila mereka tidak ada, apabila salah satu dari ulama kita meninggal, berarti kita kehilangan sesuatu yang sangat besar. Tidak diragukan lagi bahwa matinya seorang ahli ilmu adalah musibah dan bencana yang sangat besar bagi kita semua. Karena semakin besar peran seorang di tengah umat, maka tentunya kematian mereka adalah suatu musibah bagi kita semua. Akan tapi jamaah sekalian, sunnatullah pasti terjadi. Kematian pasti akan menjemput siapa saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tentu berbeda antara kematian orang awam, orang biasa yang hanya ditangisi oleh keluarga dan kerabat dekatnya, dengan matinya seorang alim yang umat ini kehilangan ulama tersebut. Seorang penyair mengatakan, la amruka marraziyatu faqdu malin. Sungguhnya musibah bukanlah dengan hilangnya harta, wala syatun tamutu wala ba'ir, juga bukan dengan matinya kambing atau onta, walakinnar raziyata faqdu syakhsin yamutu bimautihi khalqun katsir. Tapi musibah sebenarnya yaitu jika seorang meninggal dan banyak manusia merasakan kehilangan tersebut. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan orang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Keutamaan seorang yang berilmu dari ahli ibadah seperti keutamaan bulan dari seluruh bintang-bintang. Wa annal ulama warathatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Wa annal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, akan tapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu berarti dia telah mengambil bagian yang besar. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard." Sungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang berada di lubangnya, wa hatta al-hut, bahkan ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nas al-khair, mereka semua bersalawat dan berdoa kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila at-ta'ami wasyarab." Sungguhnya manusia lebih butuh kepada ilmu agama melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Li'anna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fi kulli yawmin marra aw marratain. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan dalam sehari dua kali, sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Akan tapi kita butuh ilmu agama di setiap waktu. Juga berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, beliau bertanya kepada bapaknya, "Qultu li abi, wahai bapakku, ayyu rajulin kana Syafi'i?" Siapa sebenarnya Imam Asy-Syafi'i? Karena aku mendengar engkau selalu berdoa kebaikan untuknya. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Ya bunayya, wahai putraku, kana kasyamsi lid dunya
Beliau seperti matahari untuk dunia ini, wa kal afiyati linnas, dan seperti kesehatan untuk manusia, maka apakah ada ganti untuk keduanya? Maka tentunya jamaah sekalian, adanya ulama di tengah umat itu berarti agama ini akan terjaga, akan tetap mulia, akan tetap agung, karena mereka adalah pagar yang kokoh untuk yang menghalangi antara agama ini dengan musuh-musuhnya. Mereka lah yang menerangkan agama ini kepada manusia. Mereka yang menjelaskan tentang halal dan haram, dan mereka lah yang disebutkan oleh Allah sebagai saksi atas tauhid Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Juga para malaikat, juga para ulama, mereka menjelaskan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang menegakkan keadilan, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Mereka lah yang menjelaskan kepada kita hukum-hukum agama. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran tidak dipahami kecuali oleh para ulama. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah perumpamaan kami jadikan untuk manusia dan tidak dipahami kecuali orang-orang yang berilmu. Maka dengan pemahaman mereka kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membinasakan, tidak akan mengadab selama di tengah umat masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri ketika masih ada orang-orang yang membuat perbaikan di tengah-tengah mereka. Maka tentunya dengan meninggalnya sebagian ulama kita berarti hilangnya sebagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa merahmati ulama kita yang masih hidup dan yang telah meninggal. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulama kita meninggal satu persatu. Dan tentunya ini adalah kesedihan bagi kita semua. Dan para ulama mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah mengurangi bumi ini dari tepi-tepinya? Dan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya kharabul ardi wa qillatu barakatiha, akan binasa bumi ini, akan hancur bumi ini, akan berkurang keberkahannya. Wa dzalika bi mauti ulamaiha wa fuqahaiha, itu dengan matinya para ulama dan ahli fikih serta orang-orang baik di antara mereka. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sungguhnya Allah tidak mengambil ilmu ini sekaligus dari dada-dada manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi dengan meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak ada lagi ahli ilmu di muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin orang-orang bodoh. Fasu'ilu, mereka bertanya kepada mereka, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini menunjukkan bahwasanya hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama.
Dan para sahabat radhiyallahu anhum diriwayatkan dari mereka bahwasanya mautul ilmi thulmatun la yasudduha syai'un makhtalafa al-lail wan nahar. Meninggalnya seorang alim adalah satu celah kebocoran dalam umat ini yang tidak akan tertutup sepanjang siang dan malam berganti. Maka jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk selalu dekat dengan para ulama yang masih hidup, menghadiri kajian mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menjaga para ulama kita dan merahmati yang telah meninggal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. Allahu akbar.